Oke guys, balik lagi di Papia Channel ya. Jadi kali ini saya mau bahas pro kontra motor listrik nih teman-teman. Ini kebetulan baru beli, platnya belum jadi ya teman-teman. Jadi sebelum ini saya udah pernah pakai sepeda listrik juga untuk dipakai kerja ya teman-teman ya. Terus sekarang beli motor listrik. Nah sekali ini kita akan membahas pro kontra kendaraan listrik ya teman-teman ya. Jadi apa sih sebenarnya bedanya motor dengan sepeda listrik? Bedanya itu diregulasi, diatur di batas kecepatan dengan daya motor listriknya ya. Jadi kalau sepeda listrik itu udah pasti pelan, terus dayanya juga nggak sebesar motor listrik. Sedangkan kalau motor listrik itu kecepatannya bisa seperti motor teman-teman ya. Dan BLDC-nya atau dinamo rodanya itu juga wattnya besar. Jadi itu yang membedakannya teman-teman. Nah sekarang kita bahas pro kontranya. Apakah dia lebih hemat? Sebenarnya kalau menurut saya hemat gak hemat itu tergantung pemakaian teman-teman, dibanding motor listrik ya, dibanding motor bensin. Kalau kalian pakai kilometernya tinggi, tentu listrik itu lebih hemat, sudah banyak yang ngitungnya juga. Cuman kalau memang dipakainya dikit, nggak terlalu tinggi kilometernya, rasanya penghematannya nggak akan seberapa dibanding kalian pakai motor bensin teman-teman. Jadi prinsipnya kendaraan listrik itu baik motor maupun mobil semakin sering dipakai maka keuntungannya atau efisiensinya akan semakin besar ya dibanding dengan kendaraan bensin. Nah cuman kalian perlu perhatikan juga bahwa yang namanya kendaraan listrik itu ada baterainya teman-teman. Baterai ini ada usia pakainya. Nah harga baterai sekarang masih mahal ya teman-teman ya. Seperti ini aja nih baterainya di 45 jutaan nih teman-teman. Dan umur baterainya ya paling 5 tahun 6 tahun udah harus ganti baterai ya. Ini lithium, apalagi yang SLA lebih cepat lagi. Kemarin saya pakai butterfly ya, masih pakai baterai SLA 1,5 tahun juga udah koet baterainya. Nah jadi sebenarnya sama kayak kita nabung aja sih, nabung bensin untuk beli baterai. Nah makanya kalian harus sering-sering pakai motornya biar lebih hemat, kerasa hematnya gitu ya, seperti itu. Karena dia nggak pakai pajak juga kan, nggak ada servis ganti oli, jadi tetap lebih hemat. Secara keseluruhan tetap lebih hemat kendaraan listrik ya teman-teman ya. Kedua, apakah dia lebih bersih? Sebenarnya ini pro kontra teman-teman. Karena kan pembangkit listrik kita ini kan mayoritas masih pakai batu bara yang ada polusinya. Tapi setidaknya polusi batu bara itu terlokalisir teman-teman. Dia nggak ke jalan-jalan, nggak ke perkotaan gitu ya. Tetap ada polusinya karena kita bangkit listrik masih bakar batu bara, tapi minimal polusinya itu terlokalisir. Beda sama kayak kendaraan listrik ya, di depan rumah udah polusi, di tengah jalan udah polusi asap kendaraan gitu kan. Dan kalian juga jangan lupa distribusi minyak itu kan juga pakai mobil ya, mobil solar yang mana itu berpolusi juga. Jadi kalau ngomongin polusi ya keduanya sama-sama berpolusi menurut saya, tapi tetap lebih berpolusi kendaraan bensin ya teman-teman, karena di tengah jalan di depan rumah kita asap, dan distribusi minyak juga masih pakai mobil yang pakai bensin gitu kan ya. Jadi sama-sama tetap masih berpolusi yang kendaraan bensin teman-teman, seperti itu. Dan juga kalau listrik kan ada alternatif ya, air, angin, panel surya dan seterusnya. Sedangkan kalau gali minyak bumi kan gak ada alternatif ya, udah gali minyak bumi itu aja ya. Kalau listrik ada alternatif lah untuk clean energinya. Lalu yang selanjutnya, motor listrik nggak bisa ngebut. Sebenarnya tergantung tipe ya teman-teman ya. Kalau kalian beli yang Fox R gitu yang mahal-mahal, apalagi sekarang udah ada OMO W itu, ya bisa-bisa aja ngebut. Itu tergantung tipe motornya teman-teman. Kalau ada duit lebih, beli yang lebih mahal ya tentu bisa lebih ngebut, lebih kenceng, lebih jauh jaraknya. Tapi kalau yang kayak ini kan yang nggak terlalu mahal ya, cuman 13 juta off the road, ya cukup lah, sekitar 50 km per jam, 60 km per jam. Untuk pulang pergi ke kantor ngantar anak itu udah jauh lebih dari cukup teman-teman. Tapi kalau untuk touring ya memang nggak cukup itu. Jadi tergantung kebutuhan aja. Kalau cuma untuk pulang pergi kerja ke kantor ngantar anak ini udah cukup lah. Kecepatan 40, 50, 60 maksimal tuh udah sangat cukup teman-teman ya. Dan terkait jarak ya, ini juga tergantung. Macam-macam motor listrik punya macam-macam jarak tempuhnya ya. Kalau kayak ini kan nggak nyampe 100 kilo, paling ya cuman 50, 40 kilo udah cukup lah. Kalau sehari-hari kalian jarak tempuhnya nggak nyampe segitu, jadi nggak perlu motor bensin juga teman-teman. Dan ini menurut saya motor listrik atau sepeda listrik itu sangat cocok sekali buat kalian para orang tua yang anaknya baru masuk SMA gitu ya, atau anaknya baru kuliah. Itu kalian beliin motor listrik yang gini-gini aja teman-teman, gak usah yang mahal-mahal. Biar apa? Biar mereka nggak ngebut.
Itu yang paling penting. Daripada kalian beliin Nmax, Aerox gitu-gitu ya, para orang tua ya, beliin aja motor listrik, nggak bisa ngebut dia. Ya, jadi cocok buat anak SMA yang mentalnya, emosionalnya masih labil gitu ya. Bawa kendaraan, kasih kendaraan listrik aja. Biarin aja anaknya ngamuk, ngeronta-ronta, nggak usah kalian beliin teman-teman. Itu bisa mengurangi kecelakaan ya menurut saya ya, karena kan kecelakaan tuh banyak anak-anak muda ya, anak SMA, anak kuliah gitu ya, yang ngebut-ngebut. Kalian orang tua beliin motor listrik aja, dia nggak bisa ngebut teman-teman ya. Yang penting dia dari rumah, dari kosan ke kampus, dari rumah ke sekolah dia bisa pakai kendaraan dan nggak bisa ngebut, karena motor listrik memang yang gini ya, yang model-model biasa nggak akan bisa ngebut teman-teman. Maksimal 50-60 udah mentok dia, cocok banget. Nah, kebetulan saya sendiri kalau di rumah itu sudah pakai kompor listrik, saya udah pakai beberapa tahun gitu ya, 2-3 tahun belakangan saya udah pakai kompor listrik. Jadi sudah beberapa tahun saya nggak pernah beli gas lagi, dan sekarang motor listrik, motor juga ya nggak akan beli bensin lagi ya, tinggal mobil aja teman-teman yang masih pakai bensin ya. Jadi memang mau nggak mau, suka nggak suka, ke depan memang ya kita elektrifikasi ya teman-teman ya. Tapi balik lagi, motor listrik ini nggak untuk semua orang. Kalau seandainya kalian jarak ke kantornya jauh gitu ya, sampai 100 kilo jarak ke kantornya PP gitu ya, nggak cocok ya. Walaupun kalian ada juga sih pilihan motor yang jauh, jaraknya jauh tuh ada juga gitu ya. Atau kalian di desa gitu ya, suka bawa, kan biasa orang desa tuh bawa apa tuh, damen gitu ya, padi di belakang, mungkin nggak cocok ya. Atau sering bawa barang berat-berat gitu ya, nggak cocok juga ya. Tergantung spek motornya lagi sih, banyak juga motor yang kuat gitu kan, dayanya kuat. Ini cuma 1500 watt, ada yang sampai 5000 watt gitu kan ya, kuat-kuat aja sih. Cuman memang tergantung kebutuhan lah. Motor listrik ini cukup yang untuk yang santai-santai aja. Toh di kota-kota besar sekarang juga udah banyak ya ojek-ojek online itu yang pakai kendaraan listrik, motor listrik, mobil listrik. Jadi memang mitos-mitos dulu yang kita sering dengar nggak kuat, jaraknya pendek, tenaganya loyo, ya itu sebenarnya balik lagi tergantung tipenya. Karena varian motor listrik itu udah banyak banget ya, mulai dari yang kenceng-kenceng banget ada, yang standar-standar kayak gini juga ada. Jadi balik lagi ke kebutuhan masing-masing ya teman-teman ya. Nah, mungkin gitu aja ya pendapat saya. Kalau saya pribadi kenapa beli motor listrik, karena saya pengen bantu pemerintah biar nggak banyak-banyak impor minyak ya teman-teman ya. Kalau listrik kan kita udah swasembada, kita nggak impor listrik. Tapi kalau BBM kita masih impor ya. Mau kalian beli Pertamax, Pertalite, Pertadex, tetap aja barang itu impor ya. Semakin banyak kita pakai kendaraan listrik, negara kita nggak banyak-banyak ngimpor juga gitu ya. Karena kalau makin banyak ngimpor, makin jatuh lah rupiah kita. Kalau tujuan utama saya sih itu ya, bukan soal hemat, karena hemat kayaknya nggak juga ya, baterainya masih mahal ya. Kalau baterainya udah murah, oke lah hemat. Biar kita nggak ngimpor bensin terus guys. Kalau kalian pengen negara kalian maju sebagai rakyat biasa, ya inilah kontribusinya teman-teman ya. Pakai kendaraan listrik biar nggak banyak konsumsi bensin, biar negara kita nggak banyak impor BBM. Kalau tujuan saya itu, sama kayak kompor ya, saya juga pakai kompor listrik udah 2-3 tahun belakangan ini. Bantu negara lah biar negara nggak banyak impor gas, karena kan gas dan minyak itu kita masih impor. Sedangkan kalau listrik kita udah swasembada, udah bisa produksi sendiri gitu teman-teman ya. Oke, gitu aja mungkin pembahasan pro kontra kendaraan listrik kita kali ini. Semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton.